Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tuhan Selalu Terlibat. Saudara, satu hal yang harus kita sadari sebagai orang Kristen adalah Tuhan selalu terlibat dalam setiap aspek hidup kita. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah sebabnya kita harus bisa menemukan Tuhan. Memang untuk menemukan Tuhan itu tidak bisa instan, harus tahap demi tahap. Tetapi pengalaman rohani kita untuk mengalami perjumpaan secara real dengan Tuhan harus semakin kuat. Ketika pengalaman perjumpaan dengan Tuhan dan pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan semakin kuat, kita pasti akan mengalami impartasi dari Tuhan. Baik itu impartasi pikiran dan perasaan Allah, impartasi berkat, baik itu berkat jasmani ataupun berkat rohani, impartasi gairah atau impartasi lainnya. Itu bisa dialami semua orang Kristen, baik orang miskin ataupun orang berada. Terkadang keadaan miskin dan berkekurangan juga Tuhan pakai untuk mendewasakan seseorang. Ini harus disadari. Kalau sampai tidak dan berlarut-larut sehingga menjadi beban bagi orang lain, maka harus introspeksi. Apakah hidupnya sudah benar atau belum? Karena ketika berjalan bersama Tuhan, pasti hidupnya jadi berkat walaupun keadaannya miskin. Maka siapapun kita, saudara, harus mencari Tuhan. Walaupun keadaan kita sedang diberkati, tubuh sehat, ekonomi lancar, dan karakter kita sudah dipandang baik, itu bukan jaminan saudara menemukan. Maksud saya itu bukan jaminan saudara. Menemukan Tuhan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi harus dialami. Saudara, dampak yang timbul dari orang yang mengalami Tuhan itu sangat besar. Ini penting. Jadi sekali lagi, setiap orang Kristen harus bisa menemukan dan mengalami Tuhan. Ini tidak berlebihan. Ini standar, saudara. Lalu bagaimana caranya? Ya, kita harus mau duduk berjam-jam di bawah kaki Tuhan. Maksud saya, kita harus habis-habisan untuk Tuhan. Barulah kita bisa naik. Tuhan itu ada di kawasan tertentu, di ketinggian tertentu, di mana tidak semua orang bisa menyentuhnya. Jadi hanya orang yang benar-benar mengerahkan segenap hati dan jiwanya yang bisa bersentuhan dengan Tuhan. Itulah yang dimaksud tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Orang yang serius betul pasti akan mengalami dan menemukan Tuhan. Akan memiliki pengalaman-pengalaman adikodrati saat berdoa. Dengan kata lain, kalau kita percaya Tuhan hidup, Tuhan itu real, nyata, Dia pasti bisa menyentuh kita seperti memberi aliran, arus bagi jiwa bahkan fisik kita. Ini bukan teori, saudara. Pengalaman-pengalaman adikodrati itu bagian dari perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah juga bisa melalui perenungan akan Tuhan siang dan malam. Kita harus selalu mengkaitkan setiap kejadian dengan Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan tidak ada di sana. Tuhan pasti campur tangan dan Dia tidak pernah cuci tangan. Dimanapun, kejadian atau peristiwa apapun, Tuhan pasti selalu terlibat, saudaraku.
Roma 8 ayat 28. Nah, masalahnya kita serius tidak mengkaitkan setiap kejadian atau peristiwa dengan Tuhan. Kita harus memperlengkapi diri, saudara. Jangan hanya cukup berdoa 15-30 menit, tetapi kita harus punya jam khusus. Kita harus bisa berkata, Tuhan, aku akan bertemu Engkau jam 4 pagi hari ini. Wah, itu bukti keseriusan kita. Itu berarti kita menghargai Dia sebagai Allah yang hidup. Jadi bukan hanya kalau pas mood, pas senang saja kita berdoa. Kalau pas tidak mood, hati tidak senang, ya tidak berdoa. Jangan begitu. Saudara, tidak mungkin ada kejadian di mana Tuhan tidak ada dan tidak terlibat. Dan tidak mungkin tidak ada maksud Tuhan di sana. Itulah sebabnya perjumpaan dengan Tuhan harus kita pandang hal yang penting. Ketika bertemu, kita bertanya, Tuhan, mengapa begini? Mengapa begitu? Tidak mungkin Tuhan tidak berbicara dan membuat teka-teki. Dia pasti menjawab, saudara. Jadi, maksud saya, jadi kepentingan kita sebenarnya hanya satu, yaitu Tuhan. Tidak ada urusan lain kecuali Tuhan. Ingat, Tuhan selalu terlibat, saudara. Memang ada kalanya Tuhan mengizinkan satu hal terjadi dan Tuhan mau tunjukkan karyanya di sana. Tapi kita tidak bisa semau-mau kita sendiri. Contoh, Tuhan mau kita ke gereja, tapi kita ke bioskop. Memang Tuhan terlibat dan ada di sana, tetapi tidak optimal. Maksud saya karyanya. Dan kita tidak menemukan kebaikan dan berkat yang Allah sediakan di gereja. Maka hidup kita harus dipimpin Roh Kudus, supaya kita peka terhadap gerak dan tindakan Tuhan dalam segala hal yang kita alami setiap hari. Dengan begitu, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, baik melalui doa atau kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa merasakan keterlibatan dan manuver Tuhan. Kita terus hubungkan setiap kejadian dengan Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus, sehingga kita akan terus dibawa kepada pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa, dan kejadian-kejadian di mana Allah berkarya dan bekerja. Jadi saudara, sebenarnya menjadi Kristen, menjadi orang Kristen itu tidak bisa setengah-setengah, harus total atau tidak sama sekali. Amin. Tuhan Yesus memberkati.